Anda kembali bergabung di NTV Prime Dialog. Masih bersama saya di studio ada Teguh Santosa, pengamat hubungan internasional dari UIN Jakarta. Mas Teguh, kalau kita melihat beberapa pekan terakhir atau beberapa bulan terakhir kan ada banyak sekali kunjungan politik ya dari Presiden Prabowo yang ke Rusia mungkin yang terdekat ya, dan juga ada beberapa diplomasi antara Tiongkok dengan Indonesia, dan itu dihandle langsung oleh Bapak Presiden. Apakah itu juga yang mungkin menjadi salah satu faktor tidak begitu urgent sebenarnya untuk pemilihan calon dubes negara? Jadi memang kalau kita lihat kan Presiden kita ini Aktif ya? aktif karena dia ingin memang menampilkan Indonesia yang lebih baik di mata dunia kan. Jadi artinya dihandle langsung oleh Presiden? Ya mungkin dalam situasi seperti sekarang dia merasa dia harus memberikan guidelines yang solid gitu ya, sehingga nanti pesan-pesan yang solid itu bisa diteruskan oleh jajaran Kemlu dan juga ya katakanlah perwakilan-perwakilan diplomatik kita di negara-negara sahabat gitu. Saya kira itu makanya sangat aktif ya, sangat aktif. Bahkan kita juga lihat dan beberapa teman juga agak surprise ketika Presiden dalam pertemuan D8 misalnya berani memberikan kritik ya, kritik yang cukup keras ya pada diri kita sendiri. Itu kan otokritik terhadap D8, terhadap negara-negara anggota D8 yang kebanyakan memang negara-negara muslim kan begitu. Tentang bagaimana persatuan yang cukup lemah di kalangan anggota D8 ini yang membuat pihak katakanlah lawan atau counterpart gitu bisa lebih leluasa memainkan emosi segala macam. Jadi menurut saya pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai forum yang dihadirinya ini cukup mewakili Indonesia. Dan saya kira dia hendak memastikan bahwa guideline itu tuntas, sehingga setelah ini ya, setelah setahun pemerintahannya ini, lebih bisa, dirinya sendiri bisa lebih santai dalam arti kegiatan fisik ya, karena sudah ditangkap nih pesan-pesannya oleh diplomat-diplomat kita gitu ya. Saya kira itu yang barangkali mendasari mengapa Presiden Prabowo ingin betul-betul menemukan orang yang sejalan dengan dirinya. Di samping tentu saja ya kita sama-sama tahu duta besar ini kan juga posisi politis ya. Nah, jadi tadi kalau Mbak ada sempat bilang soal kompromi politik, barangkali itu juga masuk salah satu senario ya. Dan butuh waktu itu. Siapa yang harus ditempatkan di di negara tertentu kan begitu. Tapi saya kira itu bukan prioritas bagi seorang Prabowo Subianto ya. Mungkin itu ya, kalaupun dibikin prioritas barangkali itu pertimbangan kedua lah kali ya. Pertimbangan pertama adalah tadi dia ingin Indonesia ini betul-betul mengaum kan, bagaikan macan kan gitu. Atau mungkin Bapak Presiden ini sebenarnya cukup percaya diri ya untuk handle sendiri urusan negosiasi dagang atau lobby politik dengan counterparts. Kalau kita membandingkan ya dengan pemerintahan sebelumnya yang sepertinya memberikan kuasa cukup besar kepada Menteri Luar Negeri. Bagaimana Anda melihat gaya politik diplomasi Pak Prabowo? Idiosinkretik ini kan salah satu elemen yang penting dalam politik luar negeri ya, idiosinkretik pemimpin. Dan artinya bisa dijelaskan? Idiosinkretik ini adalah sistem nilai, kepercayaan, kepribadian masing-masing pemimpin kan berbeda, dan kita kan tidak bisa mengharapkan bahwa pemimpin akan memiliki idiosinkretik yang sama semuanya. Tentu mereka memiliki karakter, pengalaman hidup yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dan saya kira kalau kita melihat ke belakang bagaimana seorang Prabowo Subianto sejak prajurit, bahkan sejak SMA dia sudah terbiasa berinteraksi dengan katakanlah warga negara lain gitu. Saya pikir wajar kalau dia tampil lebih percaya diri dibandingkan pemerintahan sebelumnya begitu. Dan dia kan berusaha untuk tidak talk the talk ya kan, tapi memang walk the talk. Nah itu kata orang, saya juga coba dengar aja. Berarti kebanyakan TikTok juga ya, Bapak dosen ini. Oke, kalau misalnya kita melihat apakah semudah itu sebenarnya jika diperlukan adanya hubungan diplomasi dengan counterpart, cukup saja untuk mengirimkan tim delegasi. Seperti pada saat kebijakan tarif impor itu, dibentuklah tim delegasi yang diketuai oleh Airlangga Hartarto. Iya, karena kalaupun ada duta besar pada masa itu, dia pasti tidak bisa juga mengambil langkah sendiri kan, tanpa konsultasi ke Jakarta kan. Tidak mungkin. Jadi langsung di shortcut aja, langsung aja. Ya, dalam situasi tidak ada duta besarnya ya kirim saja perwakilannya ya, atau telepon juga cukup. Ya misalnya Donald Trump menelpon Presiden Prabowo, Donald Trump sebelum dilantik ya. Dan sebetulnya mereka kan ingin bertemu, Donald Trump ingin bertemu, tapi dia bilang saya ini belum dilantik ya, tidak elok, tidak etis gitu. Nah tapi kan kemudian ada pembicaraan kedua yang kita kemarin sudah lihat, dan saya pikir itu kan biasa terjadi, Presiden langsung telepon dengan counterpart dia di negara manapun gitu. Jadi
Tapi saya juga tidak mau mengecilkan arti fungsi dari seorang duta besar. Tentulah pekerjaan akan lebih mudah, itu sudah pasti. Tetapi ketiadaan duta besar ini tidak membuat terjadi kemacetan total dalam komunikasi antar negara. Artinya kalau misalnya untuk Amerika Serikat cukup ya untuk saat ini sementara waktu kuasa hukum ad interim ini saja yang mengepalai atau menahkodai tim KBRI di sana? Ya, saya kira cukup. Ya, mungkin dia agak kerepotan aja sering-sering konsultasi kan, nggak ada teman lain buat tukar pikiran. Nah, tapi tadi saya bilang dia tidak membuat komunikasi jadi total terhenti begitu. Saya kira enggak lah, negara dunia ini sudah berkembang sedemikian canggih dan praktik-praktik baru dalam dunia diplomasi ini sudah berkembang juga gitu. Hal-hal yang kita bicarakan barangkali adalah hal-hal yang hanya tampak di mata kita, tapi banyak hal barangkali diselesaikan di belakang layar gitu yang kita tidak tahu, di bawah meja yang kita tidak tahu. Oke. Mungkin secara konkret itu akan bisa diselesaikan di belakang layar atau di bawah meja ya. Tapi kan secara umum kita juga bisa melihat figur seorang duta besar ini cukup simbolik ya. Betul. Dalam arti komunikasi dan diplomasi dengan negara counterpart. Nah, apakah jika tidak ada figur duta besar ini akan seperti memberikan nilai cacat kepada negara Indonesia, sepertinya tidak menghargai gitu. Ketika mungkin ada negosiasi yang cukup penting. Kalau kita mensengajakan diri untuk tidak mengirimkan duta besar, 2 tahun tidak sengaja kah? Tapi kan kita juga punya alasan untuk melakukan itu. Ini kita bicara Amerika Serikat ya. Kalau kita bicara Korea Utara jelas karena pandemi. Bahkan sampai sekarang Korea Utara juga penerbangan belum normal kan gitu. Jadi kalau misalnya alasannya pas, ya kan negara bisa memahami. Kecuali kalau misalnya kita menarik pulang misalnya, atau kalau misalnya duta besar kita kena persona non grata misalnya, itu baru katastrofi dalam diplomasi begitu kalau menurut saya. Tetapi kalau misalnya satu negara berdaulat merasa perlu mengembangkan satu sistem memilih duta besar yang pas menurut rejim yang sedang berkuasa di negara itu, saya kira itu bagian dari hak sovereign yang kita miliki gitu. Dan tidak ada yang namanya kita putuskan hubungan diplomatik berarti dengan negara yang tidak mengirimkan duta besar kita itu. Saya pikir nggak gitu juga gitu ya. Oke, menurut Anda apa alasan yang kita kemukakan kepada negara sahabat kita dengan kekosongan pos dubes ini? Saya kira mereka sudah sering mendengarkan jawaban atas pertanyaan itu ya dari diplomat-diplomat kita, dari Direktorat Jenderal ini bicara Amerika Serikat ya, Amerop misalnya ya. Saya pikir itu sudah menjadi pengetahuan umum juga ya. Mungkin barangkali mereka juga mengatakan andai saja His Excellency ada di sini barangkali kita lebih pendek ya. Tetapi kan faktanya kita sedang tidak bisa untuk dalam waktu seperti yang kita ingin kemarin segera memilih ya, kita harus mengambil waktu. Dan saya tadi berharap bahwa ketika Presiden Prabowo nanti berpidato di PBB bulan September 2025 ini, korps diplomatik kita di Washington DC ya, kemudian di PT RI kita di New York sudah terisi gitu. Jadi akan lebih elok gitu ya. Jadi negara sahabat kita tidak merasa kalau misalnya kita negara Indonesia ini bukannya meremehkan ya dengan membiarkan saja, mengabaikan saja pos dubes ini kosong. Dan untuk itulah kenapa posisi untuk duta besar Amerika di Indonesia ini juga kosong. Seperti ada apa yang namanya ya resiprokal ya. Ya, tapi kita juga harus ya misalnya ya duta besar Korea Selatan kan belum sampai sini juga ya. Ya, belum sampai sini dia. Duta besar Korea Utara di Jakarta sampai sekarang belum ambil visa gitu yang saya dengar ya. Jadi maksud saya, nah apakah itu kemudian kita anggap bahwa mereka tidak menghormati kita? Nah, komunikasi terjadi terus kok, ya kan? Misalnya tanpa kehadiran duta besar Korea Utara di Jakarta, misalnya wakil menlunya datang ke sini kan gitu, nggak ada masalah juga gitu. Maksud saya, sebetulnya tadi itu saya bilang ya, zaman telah berkembang, praktik-praktik dalam diplomasi juga sudah berkembang. Tetapi tentulah lebih elok apabila duta besar ada di tempat. Terakhir, Mas Teguh, kira-kira apa sosok ideal untuk calon duta besar khususnya untuk mitra strategis Indonesia yang seperti Amerika Serikat? Ya, yang pertama tentu yang diperjuangkannya adalah politik luar negeri Indonesia, national interest kita, itu yang pertama. Baru kemudian yang ke bawah itu ya tentu pengalaman dia, ya, kemudian latar belakang dia, kemudian kepercayaan dirinya dalam bernegosiasi, dalam berdialog dengan partner-partnernya, dan kemampuan dia untuk mengorganisir kantor perwakilan, saya kira itu penting gitu ya. Melihat dinamika isu geopolitik yang berkembang saat ini, kira-kira background seperti apa yang paling cocok? Maksudnya partai politik kah, militer kah? Apakah, bukan, maksudnya backgroundnya mungkin dari ekonomi kah, mungkin dari politik atau militer, defense?
Ya, nanti presiden akan menentukan untuk negara ini bagusnya mana. Misalnya kayak Korea Selatan, dulu kan sempat pengusaha di situ ya. Kemudian kemarin juga dari Sinarmas pengusaha juga gitu ya. Tapi kan sekarang tidak. Itu tergantung bagaimana end usernya ini menerjemahkan pada periode saya ini saya ingin dapat apa dari negara itu. Oke, jadi setiap negara pastinya berbeda ya, sehingga itu akan ada penyesuaian. Terima kasih Teguh Santosa, pengamat hubungan internasional dari UIN Jakarta telah berbincang di NTV Prime Dialog. Pemirsa, NTV Prime akan kembali kami lanjutkan sesaat lagi.